Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar BTQ. Untuk itu bisa kalian disiapkan dulu buku BTQ-nya dan mudah-mudahan kalian sudah menghafalkan pelajaran BTQ yang minggu kemarin. Untuk pelajaran BTQ pada kesempatan kali ini, kalian dapat memperhatikan dan menyimak video berikut ini. Semangat terus anak-anak, terima kasih. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak akan ulas sedikit tentang mad lazim kalimi. Minggu kemarin banyak yang kurang paham tentang contoh dari mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf. Mad lazim mukhaffaf kalimi. Minggu kemarin kita sudah mencontohkan dengan kalimat ana. Di sini pengertian dari mad lazim kalimi sendiri ialah mad tabi'i yang bertemu dengan sukun yang lazim, asli bukan karena waqaf dalam satu kalimat. Perhatikan dalam contoh mad lazim mukhaffaf kalimi. Di sini terdapat mad tabi'i yang mana ditunjukkan dengan huruf alif. Huruf alif sendiri salah satu dari mad tabi'i yang 3. Biasanya kebanyakan contoh dari mad lazim mukhaffaf kalimi itu diambilnya dari mad tabi'i huruf alif. Kebanyakan mad tabi'i dari huruf alif. Ya, contoh al-ana ini dalam surat Yunus ayat yang ke-51 dan 91. Ya, kebanyakan diambil dari mad tabi'i huruf alif. Al-ana. Perhatikan di alif ini. Sebenarnya al-ana ini huruf alif sendiri itu sebenarnya terdapat 2 alif. Yang pertama alif berharokat fathah, yang kedua alif sukun. Terdapat 2 alif yang kemudian digabungkan jadi 1 alif dan diberi tanda A di atas ini. Itu pengertiannya. Jadi bukan huruf alif yang mati, tapi huruf alif yang hidup biasanya. Bukan yang seperti ini. Kebanyakan kemarin mencontohkan seperti ini. Ataupun ya, ini bukan mad lazim mukhaffaf kalimi. Kenapa? Karena huruf alif ini yang di bawah tanda ini huruf alifnya alif mati. Alif mati. Jadi yang dinamakan dengan mad lazim mukhaffaf kalimi itu sebenarnya diambil dari huruf mad tabi'i yang hidup. Begitu. Itulah sedikit ulasan tentang contoh dari mad lazim mukhaffaf kalimi. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya tentang mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Di sini cuma beda
kalimat di ujungnya. Kemarin mad lazim kalimi, sekarang mad lazim harfi. Sama dengan mad lazim kalimi, mad lazim harfi juga terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada yang namanya dengan mad lazim mukhaffaf harfi. Yang kedua mad lazim musaqqal harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi sama tentang arti dari mukhaffaf dan musaqqal. Kemarin mukhaffaf artinya ringan dan musaqqal artinya berat. Kenapa ringan dan berat? Karena di dalam mad lazim mukhaffaf harfi tidak terdapat tasdid atau sidah. Sedangkan dalam mad lazim musaqqal harfi itu terdapat tasdidnya atau sidahnya. Baik, sama pembahasannya. Ingat, mad lazim harfi itu biasanya kebanyakan di awal-awal surah ya, atau yang dikenal dengan mugotoh. Untuk lebih mempermudah kita mengenal mad lazim harfi, kalian bisa hafalkan huruf-huruf yang terdapat pada mad lazim harfi, yaitu ada 8 huruf yang dikumpulkan dalam kalimat nakoso asalukum. Nakoso asalukum. Ada 8 huruf-huruf pada mad lazim harfi. Yang pertama na, yang kedua ko, ketiga so, keempat ain, kelima sa, keenam la, ketujuh ka, yang terakhir 8 ma. Ini huruf-huruf mad lazim harfi. Ingat, mad lazim harfi itu biasanya terdapat pada awal surah ya, seperti di awal surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Ahqaf, di awal surat Al-Qalam dan sebagainya. Kita ambil contoh mad lazim harfi, baik mukhaffaf harfi dan musaqqal harfi. Kita ambil contoh dari awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Terus contoh dari surat Al-Qalam, nun. Contoh awal surat Al-Ahqaf, ha mim, dan sebagainya. Ini contoh-contoh mad lazim harfi. Untuk contoh alif lam mim, kalian bisa dilihat di sini terdapat tasdidnya. Berarti dia termasuk mad lazim musaqqal harfi. Setelah huruf la ini yang ada tanda ininya, itu kedepannya huruf terdapat tasdid. Mim. Ini contoh dari mad lazim mukhaffaf harfi. Kenapa? Karena tidak terdapat tasdid. Itu perbedaannya. Ya, baik anak-anak, ini contoh-contoh dari mad lazim harfi. Ingat, kalau terdapat tasdid itu termasuknya mad lazim musaqqal harfi. Kalau tidak terdapat tasdid itu namanya mad lazim mukhaffaf harfi. Masih banyak contoh-contoh dari mad lazim harfi sendiri. Nah, dari contoh-contoh ini kalian bisa memperhatikan perbedaan antara mukhaffaf harfi dan musaqqal harfi.
jadi kalian bisa memperhatikan contoh-contoh berikut ini. Dari contoh-contoh ini kita bisa mengetahui huruf mad lazim harfi yang 8 tadi. Kita ulang huruf yang 8-nya. Yang pertama na, o, so, a, sa, lukum. Dari huruf-huruf mad lazim yang 8 ini kita lihat dari contoh yang pertama. Ingat, kalian lihatnya huruf yang di bawah tanda ini. Huruf yang di bawah tanda seperti ini. Yang pertama, huruf yang di bawah tanda ini dari contoh ini ialah la. Ya. Ini ada la. Terus na. Dan yang contoh ini yang di bawah tanda ini ialah huruf mim. Jadi ringkasnya, kalau mad lazim harfi baik mukhaffaf harfi ataupun musaqqal harfi itu sekali lagi terdapat di awal-awal surat atau yang disebut dengan mugotoh. Kalian bisa dilihat huruf-huruf yang di bawah tanda ini. Itu pengertian dari mad lazim harfi. Baik, itulah sekilas tentang mad lazim harfi. Semoga kalian dapat memahaminya. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui tentang mad lazim harfi, dari mad lazim harfi dan mad lazim ilmi yang minggu kemarin kita bahas, itu cara membacanya sama, dalam arti panjangnya 6 ketukan. Ingat, cara membaca mad lazim harfi dan mad lazim kalimi, cara membacanya 6 ketukan. Baik, kita akan lanjut ke mad harfi, mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Sekarang ada yang namanya mad tabi'i harfi. Apa mad tabi'i? Mad tabi'i harfi adalah mad tabi'i yang dibaca 2 ketukan, namun berada dalam huruf-huruf yang berada di awal-awal surat. Jadi itu pengertian dari mad tabi'i harfi. Sama terdapat di awal-awal surat. Cuma yang membedakannya, mad tabi'i harfi ini dibacanya cuma 2 ketukan. Huruf-huruf mad tabi'i harfi itu ada 5 yang dikumpulkan dalam satu kalimat, hayyun tahuro. Hayyun tahuro ada 5. Yang pertama ha, yang kedua ya, yang ketiga to, yang keempat hamzah, dan yang kelima ro. Ini huruf-huruf mad tabi'i harfi. Ingat, sama dengan mad lazim harfi, mad tabi'i harfi juga terdapat di awal-awal surat. Kita ambil contoh yang pertama, ha mim toha. Nah, kita ambil contohnya 2 dulu. Ini contoh dari mad tabi'i harfi. Ha mim toha. Yang pertama ha, ya. Ha di sini tidak terdapat tanda seperti ini. Jadi di atas huruf mad tabi'i harfi tidak terdapat tanda seperti ini.
Nah, itu yang membedakan dengan mad lazim harfi. Mad tabi'i harfi di atas huruf yang 5 ini itu tidak terdapat tanda seperti ini. Nah, itu perbedaan antara mad tabi'i harfi dengan mad lazim harfi. Sekali lagi, mad tabi'i harfi itu sama letaknya biasanya di awal-awal surat. Yang membedakannya dari huruf-huruf mad tabi'i harfi yang 5 ini, di atasnya tidak terdapat tanda seperti ini. Dibacanya 2 ketukan. Cara membaca mad tabi'i harfi itu 2 ketukan. Begitu penjelasan tentang mad tabi'i harfi. Terima kasih anak-anak. Semoga dapat dimengerti pelajaran untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.